Waalaikumsalam, Bu Ima. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya harapkan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati ya dan dinilai sesuai dengan bukti yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan Alkitab atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Sekarang kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti, Bu Ima, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak ya, indikator tercapaian dari coaching ini apa? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaches dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator tercapaian itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dia hadapinya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hayatun. Waalaikumsalam Pak Levi, silakan duduk Pak. Terima kasih Bu Hayatun. Baru selesai mengajar ya Bu? Saya lihat Ibu Hayatun kelihatan murung seperti ada yang dipikirkan. Boleh bercerita Bu? Iya Pak Levi, saya itu ingin bercerita sekaligus mencari solusinya Pak. Apakah Bapak bisa membantu? Baik Bu, dengan senang hati nanti kita akan mencari solusinya sama-sama. Apa yang ingin Ibu ceritakan pada kesempatan hari ini Bu? Begini Pak, saya perhatikan siswa pada saat belajar kelompok tidak aktif dalam kelompok. Mereka sepertinya kurang semangat Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi pada saat Ibu mengajar itu anak-anak tidak semangat dan kurang aktif dalam belajar kelompok. Baik Bu, dari pembicaraan kita ini nanti apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Saya berharap Pak ya, mudah-mudahan nanti saya mendapatkan solusi bagaimana anak-anak bisa belajar dengan aktif dan bersemangat Pak. Baik Bu, jadi kira-kira nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran belajar kelompok? Nah, di awal sebelum diskusi Pak, saya sudah menjelaskan tujuan materi dengan baik. Kemudian saya sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Pak. Oh, itu sudah bagus Bu ya, sudah membagi sebagai kelompok gaya belajar masing-masing tadi Bu ya. Nah, terus kira-kira respon siswa terhadap apa yang telah Ibu lakukan gimana Bu? Mereka masih kurang antusias Pak dan kurang semangat Pak. Oh, baik Bu, padahal sudah melakukan yang terbaik Bu ya. Coba kita pikirkan ada apa enggak Bu ya, kira-kira yang terlewatkan dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Iya Pak, agar siswa aktif mungkin sebelum diskusi saya akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu agar anak-anak suasana menjadi kondusif Pak ya di kelas. Iya,
itu bagus Bu. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan tematik, anak-anak akan berpikir aktif lagi. Nah setelah itu apalagi Bu kira-kira yang akan Ibu lakukan agar anak lebih baik, istilahnya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran? Nah, sepertinya saya akan memotivasi siswa sebelum belajar kelompok, dimulai agar mereka lebih semangat dan percaya diri berbicara di depan teman-temannya, Pak. Nah itu juga bagus lagi Bu, artinya memberikan motivasi kepada peserta didik, mungkin dengan ice breaking, mungkin dengan game-game ya Bu ya, seperti itu. Nah Bu, dari identifikasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa dan tujuan yang telah kita jelaskan di awal tadi, menurut Ibu Hayatun, apa yang Ibu bisa lakukan Pak saat ini? Ya. Sebelum diskusi kelompok, saya akan memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Setelah itu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan otomatik untuk merangsang mereka untuk berpikir kritis saat diskusi nanti dan menjadi lebih aktif lagi, Pak. Iya, betul sekali Bu. Artinya sekarang lebih terarah Bu ya. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran, Ibu akan memberikan istilahnya motivasi terlebih dahulu kepada siswa, dan Ibu tadi sudah menjelaskan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan otomatis sebelum pembelajaran. Itu keren sekali Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Leti. Saya jadi plong Pak dan bisa menemukan solusi yang akan saya lakukan Pak. Ya, sama-sama Bu Hayatun. Kira-kira kapan rencana Ibu yang akan melakukannya Bu? Kalau bisa secepatnya Pak ya, pada saat pembelajaran selanjutnya Pak. Iya, bagus Bu. Agar rencana Ibu berjalan lancar, kira-kira langkah apa yang paling penting yang akan Ibu lakukan? Nah, saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tematik yang dapat menstimulus berpikir kritis siswa. Dan saya juga setiap sebelum diskusi kelompok dimulai akan memberikan motivasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa saat berdiskusi dengan teman-temannya Pak. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi untuk melakukan semua itu Bu, kira-kira adakah yang dilibatkan Bu? Oh, jadi selain saya dan siswa saya akan melibatkan rekan sejawat saya Pak yang ada di sekolah pada waktu jam kosong. Nah, untuk melihat saya mengajar agar bisa memberikan umpan balik kepada saya Pak. Iya, bagus itu Bu Hayatun, karena dengan memberikan umpan balik itu akan meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar dan membuat kita akan menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Bu Hayatun ya. Saya yakin Bu Hayatun itu pasti bisa. Ya, amin. Terima kasih Pak. Saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya. Ya, Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Iya, sama-sama Bu Hayatun, sama-sama. Ada lagi Bu Hayatun yang akan kita bicarakan? Mungkin sudah cukup Pak. Oh, sudah cukup. Sepertinya ini Bu Hayatun mau ngajar Iya, lagi ya, Pak. kembali ngajar. Ya, sama kami juga ada lagi jam setelah itu. Baik Bu Hayatun, terima kasih ya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Levi, bagaimana menurut Bapak, apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ipa, berjalan dengan lancar. Begini ya Pak ya, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu Ima. Sekarang apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi Pak terkait indikator kebijakan? Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan alur kita ya. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah menanyakan tujuan terlebih dahulu, terus itu juga mengidentifikasi masalah, terus itu juga saya mendorong untuk supaya coaching itu mendorong untuk merencanakan aksinya, dan yang terakhir coaching bisa pertanyaan tentang untuk tanggung jawab. Nah, terus kemudian saya juga sudah berusaha Bu, menggali potensi yang ada pada coaching. Iya. Jadi Bapak sudah berhasil untuk melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur
kita ya Pak ya. Nah Pak ya, tadi setelah saya amati kegiatan coaching Bapak, tadi ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan ahli kita, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi, dan juga Bapak telah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana nanti akan berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga mengamati ya Pak ya, Bapak sudah sangat fokus dengan coachingnya dan kegiatan coaching ini, berarti hal ini menandakan bahwa Bapak sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan, saya akan lebih dalam lagi Bu ya, untuk mempelajari bagaimana coaching ini sesuai dengan alur Tirta, sehingga pada proses coaching selanjutnya saya lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Nanti Bapak akan lebih belajar lebih giat lagi gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak akan belajar lebih dalam lagi mengenai alur kita agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik Bapak, menurut saya sudah luar biasa sekali apa yang akan Bapak berikan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah ngobrol dengan dan sharing-sharing dengan saya ya Pak. Ya, sama-sama Bu Ima. Ya. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu. Hari ini Bu Ima akan melakukan coachingnya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Ima melakukan proses coaching. Boleh kan? Boleh. Jadi nanti pada saat Ibu Ima melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada pada penilaian, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh Bu. Jadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, kompetensi di coaching antara lain yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada coachee? Ada penuh yaitu mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah yang pertama, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa sih Bu? Nantinya Bu, setelah proses coaching ini, saya ingin coaching itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialami. Jadi indikator ketercapaian Ibu ketika nanti coaching melakukan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat laksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Boleh ya? Iya Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Pangeti. Waalaikumsalam Bu Ima. Katanya ada yang ingin disampaikan ya Pak. Ada apa ya Pak?
Ya, seperti ini Bu. Saya itu akhir-akhir ini melihat murid-murid saya semakin kesini kok minat belajarnya itu makin menurun. Heeh, minat belajarnya itu sangat rendah sekali Bu. Jadi gimana ya Bu? Kesadarannya itu rendah. Jadi minat membaca siswa Bapak itu masih rendah ya Pak Iya, ya? benar. Baik Pak, kita punya waktu tidak lama ya Pak ya, mungkin hanya 15 atau 20 menit ya. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari Allah kita sore ini? Ya itu Bu, karena murid saya ini masih rendah dalam membacanya. Saya ingin murid saya nanti itu tingkat membacanya itu mempunyai tumbuh kesadaran dari dirinya sendiri Bu untuk membaca, sehingga mereka itu senang membaca. Mereka sendiri juga Bu itu tidak perlu menunggu perintah lagi ketika mereka ingin membaca, karena kadang-kadang mereka ketika ke perpustakaan Ibu itu hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban datang ke situ. Terus juga dia banyak juga bermain-main saja Bu di perpustakaan itu. Jadi pada intinya itu Bapak ingin meningkatkan minat membaca pada murid Bapak ya. Kira-kira nih menurut Bapak nih sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa Pak? Ya mereka melakukan kegiatan membaca itu melakukannya tanpa paksaan Bu ya, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal lagi. Mereka mempunyai keinginan sendiri untuk berkunjung di perpustakaan. Jadi menurut Bapak sudah tumbuh minat membacanya itu ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya Pak ya. Oke, jadi kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan tadi itu level idealnya itu kan pasti di angka 10 ya Pak ya. Nah kira-kira kalau kita lihat di sekolah Bapak nih untuk siswa Bapak, kira-kira saat ini kesadaran membaca di sekolah Bapak murid-murid itu berada di skala berapa Pak? Iya, kalau dilihat dari hasil pengamatan ini kira-kira skala 6. Oh, skala 6 ya. Nah terus nanti Bapak inginnya nantinya siswa Bapak itu di skala berapa Pak? Sekitar skala 8 kayaknya sudah cukup baik itu Bu. Ya. Jadi Bapak ingin minat membaca siswa Bapak itu bisa meningkat di level 8 ya Pak ya. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar minat membaca Bapak itu sampai di level tersebut? Iya, itu Bu yang saya pikirkan dari dulu. Ini saya mempunyai rencana Ibu, saya akan membuat itu perpustakaan digital Bu ya. Agar siswa itu dapat mengunjungi pada saat kapan saja Bu, bisa di rumah, bisa di sekolah, jadi via online seperti itu Bu. Dan kemudian saya itu akan menyediakan game-game edukasi yang ada di dalamnya Bu, serta menyediakan buku-buku yang bervariasi dan didesain menarik sehingga anak-anak itu senang untuk membaca. Dari dua strategi yang sudah Bapak rencanakan tadi ya, kira-kira nih strategi mana yang menurut Bapak laksanakan? Yang ingin saya laksanakan kayaknya yang pertama itu adalah membuat perpustakaan digital di sekolah, karena saya pikir itu adalah strategi yang lebih efektif untuk dilakukan agar siswa lebih tertarik untuk membaca. Oh iya, jadi strategi digital ya Pak ya. Iya. Saya kira ini keren sekali nih Pak ya, apalagi di zaman sekarang ini ya Pak ya, kita harus selalu ikut perkembangan zaman ya Pak ya. Luar biasa sekali strategi Bapak ya. Lalu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini? Insya Allah secepatnya Bu. Nah, mungkin mulai minggu ini saya akan melaksanakan rencana ini Bu. Pak, kira-kira Pak dalam kegiatan ini siapa saja yang akan dilibatkan? Selain saya sendiri tentunya
pihak dari perpustakaan ya, tenaga perpustakaan serta ahli IT yang mampu nantinya itu untuk membantu membuat perpustakaan digital di sekolah. Nah, serta kami mungkin nanti Bu Ima akan berkolaborasi nanti dengan perpustakaan daerah. Nah, rencana itu bagus sekali ya Pak ya. Sepertinya apa yang telah Bapak pikirkan itu, apa yang telah Bapak rencanakan itu sangat matang sekali ya Pak ya. Nah, ini tinggal actionnya saja kalau begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, ini kita sudah ada di penghujung sesi ini ya Pak ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, jadi seperti pertama tadi kami itu bingung mau apa solusi untuk biar anak-anak meningkat dalam minat baca. Nah, setelah diskusi ini, setelah ngobrol-ngobrol panjang bersama dengan Ibu Ima, alhamdulillah dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang saya akan lakukan ke depannya agar minat belajar minat membaca siswa itu meningkat. Terima kasih Bu ya atas masukannya. Sama-sama Pak. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Iya benar sekali Bu. Baiklah Pak, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Mungkin minggu depan atau kapan itu kita akan ngobrol lagi, dan itu nanti saya akan lihat itu kira-kira rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi kira-kira bagaimana realisasinya. Saya penasaran banget dengan hasilnya Pak. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Semangat ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Bu ya yang sudah membantu saya Bu dalam percakapan. Baiklah Pak, sama-sama. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup Bu Ima. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Leti. Waalaikumsalam Bu Ima. Bagaimana Bu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi sudah sangat berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi, Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian Bu? Tadi Bu, pada saat proses coaching itu saya sudah menggunakan analitika ya Bu ya, dari menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Nah, jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching yang menggunakan analitika. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi, tadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan analitika, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus. Nah, dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi princess atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ini Bu? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang analitika ya Bu ya, pada saat coaching nantinya saya akan pada saat saya melakukan coaching lagi dengan pertanyaan lainnya itu akan lebih baik lagi. Baik, wah luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Nah, baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching kali ini. Nah, mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama. Nah, kita akhiri perbincangan kita hari ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan melakukan coaching. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Jadi nanti pada saat Ibu coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh dong. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi inti coaching antara lain yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang ingin Ibu kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif ya Bu, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Jadi yang dispesifikkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu? Nah, nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Pak. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialami. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan baik, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, boleh ya? Ya, terima kasih ya Bu. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Ima, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Tapi Bu, saya sedikit memiliki masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Ima? Jika Ibu tidak sibuk, boleh ya Bu kita berbincang sebentar. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya? Ini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Ima? Jadi begini ya Bu ya, saya itu memiliki satu orang siswa Bu. Apabila dia itu masuk ke kelas saya, itu saya lihat siswa itu selalu tidak bersemangat Bu. Kemudian dia juga jarang untuk melakukan tugas yang saya berikan. Nah, itulah membuat saya pusing Bu, bagaimana saya mengatasi masalah ini Bu. Baik Bu, tadi Bu Ima bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bu Ima sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu Ima? Sudah Bu, saya sudah membantu siswa tersebut dan menanyakan penyebabnya. Ternyata anak itu tidak begitu suka Bu dengan pelajaran bahasa Indonesia di kelas Bu. Nah, lalu dari pengamatan Bu Ima, apa alasan anak tersebut sehingga tidak begitu menyukai dengan pelajaran Bu Ima? Iya Bu, jadi setelah saya mengamati dan juga menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks-teks yang ada di pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu panjang Bu. Jadi siswa itu malas Bu untuk membacanya, dan sehingga dia malas untuk mengikuti pelajaran saya Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Ima harapkan pada murid tersebut Bu? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa
bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia sama seperti murid-murid lainnya. Nah, kalau begitu, apakah ada yang ingin Bu Ima lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu? Ada Bu ya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya ini kurang menerapkan pembelajaran yang menarik ya, sehingga anak-anak tersebut tidak begitu bersemangat dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang saya berikan. Jadi mungkin nanti kedepannya yang akan saya lakukan, saya akan memberikan pembelajaran yang menarik ya Bu ya, yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian juga memperbanyak icebreaking dan memilih media pembelajaran yang sangat menarik sehingga anak-anak mau belajar tentang bahasa Indonesia. Oh iya, baiklah Bu. Nah, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil, yang pernah Ibu lakukan selama ini, Bu? Oh iya Bu, saya ingat ada Bu. Jadi selama ini tuh saya pernah membuat icebreaking secara pesan berantai ya Bu ya. Jadi waktu itu siswa itu melakukannya secara berbeda Bu. Mereka itu menyampaikan pesan secara berantai dan secara otomatis walaupun mereka menyampaikan pesan sedangkan mereka itu sambil membaca Bu. Jadi tentu saja siswa itu sangat antusias dan bersemangat dalam belajar. Hal itu terlihat hasilnya itu setelah saya menerapkan metode itu ya Bu ya, itu siswa tidak aktif di dalam belajar. Wah, luar biasa ya Bu Ima. Jika kita rating tuh dari 1 sampai 10. Nah, menurut Bu Ima seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar Ibu? Menurut saya Bu ya, itu kita di angka 8. Nah, baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Ima lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Ya, jadi Bu ya, saya setelah ini saya akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga saya akan memperbanyak icebreaking lagi di dalam kelas yang Bu. Tadi mungkin saya akan menerapkan kembali icebreaking dengan menggunakan pesan berantai tadi Bu. Jadi siswa-siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Dan juga saya akan lebih mengupdate informasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan teman dan kita sejawat Bu. Jadi tujuan dari pembelajaran saya itu akan tercapai dengan baik. Baiklah Bu Ima. Jadi siapa yang bisa membantu Bu Ima di dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Bu, mungkin di sini Bu tentu saja saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah ya Bu, kemudian dengan kita sejawat dan juga dengan wali murid. Oke, sepertinya Ibu memerlukan waktu untuk melakukan. Nah, kira-kira beberapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya, Bu Ima? Ya, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama yang mudah karena saya ingin menerapkan pembelajaran menggunakan pesan berantai ini secepat mungkin ya Bu ya. Mungkin saja di sini dan pencapaiannya mungkin agak lama ya Bu ya. Nah, tentu saja namanya proses ya Bu, tidak ada yang instan. Iya betul Bu Ima. Dan kapan Bu Ima mulai bisa melakukan rencana ini? Sebaiknya secepatnya Bu akan saya lakukan ya Bu ya. Mungkin dalam pertemuan berikutnya langsung saya terapkan ya pembelajaran ini. Oke, kemudian nih Bu Ima, komitmen yang seperti apa yang akan Bu Ima lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu Ima? Ini Bu, di sini saya akan konsisten Bu ya. Saya akan berlatih secara terus menerus. Saya akan mengambil seluruh informasi dan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat saya Bu. Dan juga akan berbagi praktik baik dengan guru-guru di sekolah saya Bu. Sehingga kami bisa menerapkan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif dan juga akan membuat anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Oke, baik Bu Ima. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentu saja di sini saya sudah mendapatkan dukungan secara dan pasangan yang dari sekolah dan juga dari murid. Mungkin ini dari diri saya saja ya, saya harus lebih konsisten lagi dalam menerapkan pembelajaran. Oke, baiklah Bu Ima. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Ima setelah kita ngobrol-ngobrol tadi Bu Ima? Masya Allah Bu, saya lega sekali Bu dan saya senang sekali bisa berbagi dengan Ibu sehingga saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya Bu. Terima kasih ya Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita
cerita saya dan juga memberikan solusi atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Bu Hayatun. Saya senang sekali Bu Ima mendengarkan cerita Bu Ima, sama-sama Bu Ima. Nah, semoga kita bisa saling berbagi ya. Nah, saya akhiri perbincangan kita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Pak? Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dia alami. Pak. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati tentang coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching. Ya, artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching ya. Nah Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching ini, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi Pak. Baik Bu Hayatun, menurut saya Ibu Hayatun sudah luar biasa sekali sudah memberikan proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol di siang hari ini. Sama-sama Pak. Baik, kita akhiri obrolan kita hari ini. Semoga kita bertemu lagi di kemudian hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.